permasalahan yang masuk dari satu kota, maka saya buka kota itu. Dan karena saya tahu lapangan, maka dengan mudah saya berkata, oh ya ini, dan saya sudah membayangkan apa permasalahan yang dia ucapkan. Nah begitu masuk lagi permasalahan yang berikutnya di kota yang lain, saya buka kota kedua saya. Nah saya keluarkan semua file saya dan saya coba belajar, oh ya saya menyelesaikan way out-nya seperti ini. Kayak gitu. Dengan 11 kota, Bapak masih kepingin buka cabang baru, Pak? Masih. Nggak takut kewalahan, Pak? Enggak. Maka asal sistem harus dibangun dulu. Kalau sistem terbangun, saya rasa berapapun bisa. Jadi berapapun bisa ya, Pak ya? Bisa. Punya kriteria nggak atau kalau mau buka cabang baru, apa yang Bapak bangun pertama kali? Ya. Jadi kalau cabang baru saya rasa kita semua di dunia sekuler juga tahu tentu apakah betul tempat ini sudah waktunya. Dan kita tentu tahu tempat yang tepat, jadi waktu yang tepat, apa yang tepatnya, pokoknya yang tepat-tepat semua. Itu kita survei dulu. Jadi survei itu sangat perlu dan biasanya survei pertama itu saya dan setelah itu dan saya biasanya banyak bawa orang dan saya bisa diskusi untuk mendengar pendapat karena apa yang saya lihat belum tentu dilihat orang tersebut dan orang tersebut melihat yang saya tidak lihat dan saya butuh. Jadi biasanya saya melihat bersama-sama dan diskusi dengan ada. Kenapa? Saya berpikir gini, tadi yang pertanyaan sebelumnya dikatakan bahwa masih kepingin, bukan saya katakan kalau kita tidak punya ambisi maka kita akan mulai kita stuck. Tapi tujuan saya adalah karena saya masuk di satu tempat atau kalau bisa saya katakan organisasi yang punya visi dan misi itu. Jadi sebelum saya masuk, saya bekerja, yang lalu saya pernah bekerja, waktu usaha saya sempat turun dan saya bekerja ikut orang tapi tidak lama cuma 4 bulan dan saya kembali lagi karena saya merasa saya bukan di situ. Saya harus tahu dulu visi dan misi dari perusahaan yang saya mau masuki. Kan dengan seperti itu akan membuat saya akan bisa melejit dengan hal itu. Dan saya buktikan dalam waktu 1 bulan saya dapat percaya dari pemimpin bos tertinggi dari perusahaan itu dengan area-area yang baru. Nah itulah yang membuat saya katakan oh ya, saya waktu tahu visi dan misi dari Gereja Mawar Saron untuk mencetak 1000 gereja lokal, nah saya katakan 11 itu masih terlalu sedikit buat saya. Wow. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Pernah nggak Pak merasa bosan atau jenuh di dalam memimpin? Kita kan kepemimpinan itu bukan sekedar posisi, tapi kita juga ngurusin orang gitu ya, ngurusin masalah dan sebagainya. Dalam sebuah perjalanannya pernah ngalami bosan atau jenuh? Pernah. Jadi ya pernah, lalu solusi yang saya pertama lakukan ya terus kembali kepada Tuhan. Karena itulah tempat kita berkeluh kesah, kita menceritakan. Nah tetapi setelah itu saya tidak mau memanjakan diri saya. Dan kalau sudah jenuh gitu saya buat tantangan baru dalam diri saya. Saya cari lagi apa yang saya bisa buat tantangan baru. Karena tanpa tantangan baru saya akan mati dalam ide dan kreasi dan inovasi sehingga saya tidak bisa, itulah untuk membunuh rasa jenuh saya atau bosan saya. Jadi saya harus membuat satu tantangan baru. Kalau Bapak sendiri sebagai pemimpin pernah merasa bosan, Bapak pernah nggak mendapati orang-orang yang Bapak pimpin juga punya tanda-tanda kejenuhan dan biasanya kalau Bapak lihat seperti apa yang Bapak lakukan? Ya tentunya saya suruh refreshing dulu. Puji Tuhan. Ya karena Maksudnya apa gitu? Ini nanti di belakang aja. Oh, iya. Tentu saya tidak menstandarkan bahwa dia harus seperti saya. Tapi saya coba melontarkan. Tapi setiap orang kapasitasnya beda. Saya selalu tidak mengukur apa yang saya lakukan harus seperti itu. Nah, yang pasti yang simpel yang kita tahu suruh refreshing dulu deh supaya dia dapat segar. Itu sih yang paling simpel.
Bapak juga pemimpin yang membawai 11 cabang. Bapak juga seorang kepala rumah tangga. Bagaimana Bapak bisa memanage dua peran yang sama-sama penting ini dalam kehidupan Pak Peter? Ya, jadi waktu saya mendapatkan saya dipanggil oleh pemimpin untuk waktu itu saya memanage satu kota aja, ya. Saya berkata bahwa saya melihat dulu di rumah saya bahwa saya harus jadi pemimpin dulu karena skop atau organisasi yang paling simpel, yang paling sederhana, tetapi itu membutuhkan sesuatu energi yang banyak karena kepemimpinan saya langsung bisa dikoreksi di situ. Istri dan hari ini 2 anak saya, belum ada yang ketiga. Jadi disitulah saya katakan itu ujian kepemimpinan yang pertama. Jadi saya berusaha untuk jadi pemimpin dulu yang baik di situ, baru saya mengambil keputusan untuk menerima itu kepemimpinan yang dipercayakan dalam diri saya. Jadi cara berpikir saya, maka saya tadi bertanya kalau bagaimana membagi waktu, kembali ke urutan prioritas dalam hidup kita, khususnya yang saya hidupi yaitu pertama Tuhan dan kedua keluarga saya. Nah bagi saya pada waktu saya sudah berkata kepada istri saya, anak saya, anytime kamu telepon saya di situasi apapun juga, rapat yang paling penting apapun juga, saya akan angkat. Tapi tolong kriterianya dan kamu sebagai orang yang mendukung saya, yang hari ini anak saya bisa diajak ngomong karena sudah cukup besar, dewasa. Jadi saya katakan kalau jam kerja, kalau itu telepon masuk, bagi saya itu penting. Tetapi kamu harus memahami bahwa setiap kali saya dari satu meeting ke meeting yang lain, dari itu yang saya lakukan. Jadi saya memberikan kepada mereka kebebasan untuk menghubungi saya anytime, kapan saja. Tapi saya juga meminta mereka untuk pengertian kepada saya. Nah itu bagaimana saya memprioritaskan mereka di dalam situasi yang sangat general saya. Karena saya percaya bahwa kalau keluarga saya tidak kuat, maka rapuhlah atau apapun juga yang saya bangun itu akan jadi jadi hancur seperti itu. Dan apa gunanya? Saya secara prestasi, wah bagus gitu, tetapi secara keluarga saya hancur. Pertanyaan terakhir karena angkanya sudah di 0. Kalau dengan satu kata, apa itu kepemimpinan menurut Pak Peter? Satu kata, kepemimpinan satu kata, teladan. Hari ini kita belajar bahwa kepemimpinan itu adalah sebuah perjalanan. Ada waktunya pemimpin bisa merasa bosan, merasa jenuh, bahkan juga merasa lelah. Namun ketika kita tahu bahwa itu adalah sebuah perjalanan, kita sadar bahwa perjalanan itu ada waktunya jalan itu naik, ada waktunya jalan itu turun. Namun kita akan terus melangkah sampai kita dapat menyelesaikan akhir perjalanan tersebut. Kepemimpinan mungkin bukan sesuatu yang mudah dijalani, tetapi dengan integritas, konsistensi tadi yang disampaikan dan juga kebesaran hati. Saya percaya itu akan membuat langkah kita semakin pasti. Saya berterima kasih untuk waktunya Pak Peter. Sama. Thank you. Kita akan terus doakan dan kita akan terus support pelayanan dan apa yang Pak Peter kerjakan supaya dampaknya semakin besar dan memberkati kita semua. Kita akan akhiri acara sesi pertama ini dengan kita lihat video klip yang akan ditampilkan sebentar lagi. Selamat pagi, Tuhan memberkati. The world needs you to stop being boring. Yeah, you. Boring is easy. Everybody can be boring, but you're gooder than that. Life is not a game, people. Life isn't a cereal either. Well, it is a cereal. And if life is a game, aren't we on the same team? I mean, really, right? I'm on your team, be on my team. This is life, people. You got air coming through your nose. You got heartbeat. That means it's time to do something. A poem. Two roads diverged in the woods,
And I took the road less traveled. It hurt, man! Really bad. Rocks, thorns, and glass. My pants broke. Wah! Not cool, Robert Frost. But what if there really were two paths? I want to be in the one that leads to awesome. It's like that dude Journey said, don't stop believing. Unless your dream's stupid. Then you should get a better dream. I think that's how it goes. Get a better dream and keep going. Keep going, and keep going. Will Michael Jordan have quit? Well, he did quit. No, he retired. Yeah, he retired. But before that, in high school, what if he quit when he didn't make the team? He would have never made Space Jam. And I love Space Jam. What will be your Space Jam? What will you create will make the world awesome? Nothing if you keep sitting there. That's why I'm talking to you today. This is your time. This is my time. It's our time. We can make every day better for each other. If we're all on the same team, let's start acting like it. We got work to do. We can cry about it, or we can dance about it. We were made to be awesome. Let's get out there. I don't know everything. I'm just a kid. But I do know this. So everybody's doing to give the world a reason to dance. So get to it. You've just been pep talked. Create something that will make the world awesome.